Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 7. Soal nomor 7 ini capaiannya mampu menyelesaikan potensial listrik yang disebabkan oleh muatan diskrit. Soalnya itu pilihan berganda dengan tipenya itu mudah. Nah, sebenarnya di soal nomor 6 tipe yang B tadi itu kita udah membahas juga nih, menghitung potensial listrik yang diakibatkan oleh muatan diskrit. Silakan teman-teman tonton videonya untuk menambah wawasan dan konsep teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita coba masuk aja ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini capaiannya mampu menyelesaikan potensial listrik yang disebabkan oleh muatan diskrit atau muatan titik ya. Diskrit itu artinya muatan titik. Soalnya beberapa partikel bermuatan disusun seperti gambar di bawah ini. Jadi di sini tuh ada beberapa partikel ya. Kalau kita lihat ada 6 partikel disusun seperti gambar ini. Kemudian di sini itu dengan muatan Q1 sama dengan 3,4 pikocoulomb dan Q2 sama dengan 6 pikocoulomb dengan jarak A sama dengan 3 cm. Jadi di sini tuh kan ada muatan Q1, Q2 gitu ya. Di sini kan ada muatan Q1, ada yang minus, ada yang positif gitu. Kemudian di sini itu ada A. A itu adalah jarak antara muatan ya. Jadi A itu adalah jarak antar muatan. Jadi di sini kita tulis dulu aja nilai-nilai yang diketahuinya. Jadi di sini kita tulis diketahui Q1 itu nilainya sama dengan 3,4 pikocoulomb. Kemudian ada Q2 itu nilainya sama dengan 6 pikocoulomb. Dan berikutnya di sini ada A. A itu nilainya sama dengan 39 cm. Kemudian di sini pertanyaannya tentukanlah potensial listrik total pada titik tengah persegi panjang tersebut. Jadi di sini tuh kita diminta untuk menghitung potensial listrik di titik tengah persegi panjang ya. Titik tengahnya itu berarti di sini ya kan? Titik tengahnya itu berarti di sini. Jadi di sini pertanyaannya tadi kita ulangi ya, tentukanlah potensial listrik total pada titik tengah persegi panjang tersebut dengan V sama dengan 0 di tak hingga. Nah, ini itu maksudnya adalah saat muatannya itu berada jauh dari titik ini, maka potensial listriknya itu akan sama dengan 0. Gitu ya. Jadi maksudnya ini itu adalah saat muatan-muatannya itu sangat jauh dari titik ini, maka potensial listriknya itu sama dengan 0. Gitu. Supaya lebih mudah ini kita abaikan aja lah ya. Ini kita abaikan aja nih. Kita fokus ke pertanyaannya aja. Nah, di sini kita yang ditanya adalah potensial listrik di titik tengah persegi panjang ini ya, atau saya sebutnya titik P ya di sini tuh. Jadi potensial listrik di titik P, titik pusat gitu. Sama dengan berapa? Nah, di sini kita jawab ya. Nah, sebelum kita jawab di sini satuan-satuannya kita ubah dulu nih. Di sini kan karena piko berarti dikali 10 pangkat minus 12. Jadi di sini 3,4 dikali 10 pangkat minus 12 coulomb. Yang ini juga sama 6 dikali 10 pangkat minus 12 coulomb. Kemudian yang ini karena sentimeter kita ubah ke meter. Jadinya 39 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, untuk menjawab soal ini supaya lebih mudah, di sini itu saya kasih nama masing-masing muatannya. Jadi di sini itu saya kasih nama titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D, ini titik E, ini titik F. Gitu. Oke ya. Nah, kita udah tahu ya, rumus dari potensial listrik itu kan sama dengan K dikali Q dibagi R. Gitu. Nah, jadi di sini kita mesti cari tahu dulu nih R-nya ya, jarak dari masing-masing muatan ini ke titik P ini. Gitu. Nah, di sini kita coba tulis dulu ya. Jadi di sini tuh kan ada jarak ya dari muatan Q1 ke titik P ini. Jadi di sini tuh ada jarak nih. Jaraknya ini saya kasih nama RA. Nah, kemudian juga kan di sini kan ada RB, ada RC, ada RD, ada RE, ada RF. Gitu. Di sini coba saya tulis dulu yang simetris ya. Jadi di sini tuh ada RC ya kan. Terus di sini ada RD ya kan, ada RD nih. Kemudian di sini ada RF gitu. Jadi kita tulis yang simetrisnya dulu. Selanjutnya di sini itu juga ada RB ya kan. Jarak dari muatan B ini ke titik P
P ini ya, titik pusatnya. Di sini ada RB, kemudian di sini juga ada RE. Oke, kayak gitu ya. Nah, di sini coba kita lanjutkan. Ini A-nya A besar ya, supaya sama semua ya, karena pakai kapital semua. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, jarak dari titik A ini ke titik pusat itu nilainya sama kan, masing-masing dari A, C, D, F. Itu kalau kita lihat jaraknya itu sama ya. Jadi nilai RA itu sama dengan nilai RC, sama dengan nilai RD, sama dengan nilai RF. Gitu. Jadi di sini bisa kita tulis ya bahwa nilai RA itu nilainya sama dengan RC ya kan, sama dengan RD, sama dengan RF gitu. Nilainya sama nih. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya di sini kalau kita perhatikan juga bahwa nilai RB itu nilainya sama dengan RE. Gitu ya. Nilainya sama nih. Jadi di sini bisa kita tulis bahwa RB itu nilainya sama dengan RE. Gitu. Nah, sekarang kita coba cari tahu dulu nih nilai RA sama dengan RC sama dengan RD sama dengan RF. Gitu. Kita cari tahu dulu nih nilainya itu berapa. Nah, kita coba lihat titik A ya. Titik A ini. Nah, titik A ini kan ada RA ya. Kita coba lihat ini itu kan membentuk segitiga siku-siku. Oke. Jadi segitiga siku-sikunya coba saya tulis di sebelah sini ya. Jadi bentuknya itu kayak gini. Kayak gini. Nah, di sini itu kan A. Oke. Jadi di sini itu A. Kemudian coba teman-teman perhatikan ya. Di sini itu jarak yang ini ya. Yang ini itu kalau teman-teman perhatikan ini itu setengah dari A. Ya kan? Ini itu A, yang kita ambil itu yang ininya gitu, yang ini bagian ini. Jadi di sini tuh A per 2 gitu, karena setengahnya dari A gitu. Nah, RA itu yang miringnya ini nih. Oke, RA itu yang miring ini. Nah, berarti di sini kita mesti cari tahu nih nilai RA-nya itu berapa. RA-nya bisa kita cari menggunakan Pitagoras. Oke. Jadi caranya adalah kita tulis akar, sisi depannya kita pangkatkan 2. Jadi A per 2-nya dipangkatkan 2 ditambah sisi yang atasnya ini kita pangkatkan 2 gitu. Nah, ini sama dengan A pangkat 2, hasilnya kan A pangkat 2 ya. Kemudian 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4 ditambah A pangkat 2. Nah, ini kita jumlah nih. Kalau kita jumlah penyebutnya harus sama dulu ya. Ini kan 4, yang ini itu penyebutnya 1 sebenarnya, cuman nggak ditulis gitu. Jadi penyebutnya harus kita samakan dulu. Penyebutnya kita buat jadi 4 aja ya, supaya sama gitu. Jadi penyebut di sini itu harus 4 gitu. Jadi di sini saya kali 4 gitu. Jadi kalau di bawah ini saya kasih 4, yang atas ini juga dikasih 4 gitu. Jadi kalau dicoretkan tidak mempengaruhi nilai A pangkat 2 ini. Ini itu cuman merubah bentuk aja gitu. Gitu ya. Jadi saya buat kayak gini. Kalau di atas dikasih 4, bawahnya dikasih 4 gitu. Nah, sehingga kalau udah kayak gini kan penyebutnya kan sama ya. Penyebutnya udah sama nih. Berarti tinggal kita jumlahin yang atasnya. A pangkat 2 ditambah 4A pangkat 2. Hasilnya menjadi 5A pangkat 2. Dibagi penyebutnya. Penyebutnya itu 4. Gitu. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini kan ada A pangkat 2. A pangkat 2 itu bisa keluar dari akar ya. Jadinya A. Kemudian 4 juga bisa keluar nih dari akar. Jadinya 1/2. Sisa akar 5. Gitu. Jadi ini adalah nilai RA, nilai RC, nilai RD, nilai RF, yaitu A per 2 akar 5. Nah, selanjutnya kita mencari nilai RB sama dengan RE. Nah, RB itu kan ini ya. RB itu ini, yaitu setengah dari A. Gitu ya, A per 2. Oke, jadi kita udah mendapatkan nilai-nilai R-nya. Nah, sekarang kita tinggal cari aja nih potensialnya. Jadi kita cari potensialnya. Nah, supaya lebih mudah, saya akan coba cari potensial yang diakibatkan titik A, titik C, titik D, titik F dulu. Jadi saya cari potensial titik A, titik C, titik D, titik F dulu. Nah, kenapa saya cari itu dulu? Karena di sini tuh jari-jarinya ini tuh jaraknya itu kan sama ya. Jadi jaraknya ini sama, jadi supaya lebih mudah aja dalam perhitungan. Gitu. Jadi saya cari potensial di titik A, di titik C, titik D, titik F. Titik A, titik C, titik D, titik F.
gitu. Jadi sama dengan rumus potensialnya itu kan ini ya, rumus potensial listriknya. Nah, di sini itu bisa saya tulis K buka kurung di sini QA dibagi RA ditambah QC ya kan dibagi RC ditambah QD dibagi RD ditambah QF dibagi RF gitu. Nah, di sini sama dengan K. Nah, di sini kan penyebutnya itu kan sama ya. Jadi penyebutnya itu bisa langsung aja saya tulis di bawah sini. Penyebutnya itu nilai R-nya, yaitu ini ya. A per 2 akar 5. Gitu. Nah, ini yang di atasnya ini tinggal kita masukin nilai-nilainya. QA. QA itu nilainya plus 2Q1. Jadi kita tulis di sini 2Q1. Ditambah QC. QC itu nilainya di sini minus 3Q1. Terus ditambah QD. QD itu nilainya plus 2Q1. Kemudian ditambah QF. QF itu nilainya minus Q1. Gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya kan, di sini ini tuh 2Q1 ditambah 2Q1. Hasilnya kan 4Q1 ya. Hasilnya 4Q1. Jadi yang ini hasilnya itu 4Q1. Kemudian di sini kalau kita perhatikan juga yang ini tuh minus 3Q1, yang ini minus Q1. Artinya kalau kita jumlahkan hasilnya menjadi minus 4Q1. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 0 ya. Jadi sama dengan K 0 dibagi A per 2 akar 5. Jadi hasilnya sama dengan 0 volt. Jadi ini adalah besar potensial listrik di titik A, C, D, F. Gitu. Oke. Nah, berikutnya kita cari potensial listrik di titik B dan E. Gitu. Di slide berikutnya. Jadi di sini kita tulis ya, cari potensial listrik di titik BE. Gitu. Berarti di sini kita tulis potensial listrik di titik BE. Ini nilainya sama dengan K buka kurung QB dibagi RB ditambah QE dibagi RE gitu. Nah, di sini tinggal kita tulis ya, di sini itu K. Nah, karena penyebutnya itu sama ya, RB itu sama dengan RE, ya kan? RB sama dengan RE, nilainya itu sama dengan A per 2. Jadi yang di atasnya ini bisa langsung kita gabungin aja, gitu. Jadi tinggal kita gabungin, QB itu nilainya plus 4Q2, kemudian ditambah QE. QE itu nilainya plus 4Q2 juga. Jadi ini bisa kita jumlah ya. Jadi sama dengan K, buka kurung, di sini 4Q2 ditambah 4Q2 hasilnya 8Q2 gitu. Dibagi yang bawahnya itu A per 2. Nah, kemudian di sini tinggal kita masukkan aja nih nilai-nilai yang kita ketahuinya. Di sini itu nilai K itu 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian dikali 8 Q2. Q2 itu nilainya 6 dikali 10 pangkat minus 12 kolom. Jadi kita tulis 6 dikali 10 pangkat minus 12 kolom. Dibagi A itu nilainya 39 dikali 10 pangkat minus 2. Kita tulis 39 dikali 10 pangkat minus 2. Dibagi 2. Gitu. Nah, ini tinggal teman-teman hitung aja nih. Kalau teman-teman hitung hasilnya itu menjadi 2,21 volt. Gitu. Jadi ini besar potensial listrik di titik BE. Nah, pertanyaan di soalnya tadi adalah tentukan potensial listrik total. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa tulis ya bahwa potensial listrik total di titik pusatnya itu sama dengan potensial listrik di titik ACDF ditambah potensial listrik di titik BE. Gitu. Nah, di sini sama dengan potensial listrik di titik ACDF itu kan hasilnya 0 ya. Jadi kita tulis 0 ditambah potensial listrik di titik BE. Yaitu nilainya 2,21 volt. Nah, ini tinggal kita jumlahin aja, maka hasilnya 2,21 volt.
Jadi potensial listrik total di titik pusat atau di titik tengah persegi panjang tadi adalah 2,21 volt gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita di soal nomor 7. Kemudian untuk soal-soal berikutnya ya, untuk soal nomor 8 sampai dengan soal 15 itu akan saya bahas di live tutorial terbuka spesial Ramadan ini. Jadi untuk pembahasan soal nomor 8 sampai dengan soal nomor 15 itu nggak ada di YouTube ini, itu akan dibahas pada acara live ini. Jadi saya harap teman-teman bisa ikut live-nya supaya teman-teman juga bisa bertanya secara langsung ya, supaya lebih mudah juga ya dalam berinteraksinya juga gitu. Jadi silakan teman-teman daftar di sini di link ini. Pendaftarannya sampai 21 Maret pukul 23:59 gitu. Mungkin itu aja infonya. Saya tutup tutorialnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live.